Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi firewall dan perannya dalam melindungi jaringan. Peran firewall dalam keamanan jaringan komputer. Firewall dalam keamanan jaringan komputer penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Dalam dunia yang makin terhubung, ancaman semakin kompleks dan beragam. Memahami peran firewall dalam menjaga integritas jaringan komputer menjadi esensial bagi organisasi. Kesatu, mengontrol lalu lintas jaringan. Peran utama firewall adalah mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari jaringan. Bertindak sebagai filter yang harus diizinkan atau ditolak. Dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh administrator jaringan. Kedua, perlindungan dari ancaman eksternal. Firewall berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap ancaman eksternal. Dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pola serangan yang tidak bisa memblokirnya sebelumnya mencapai sasaran yang diinginkan. Ketiga, segmentasi jaringan. Firewall memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih baik dengan membagi jaringan menjadi zona-zona yang terisolasi, memungkinkan administrator untuk mengontrol akses dan membatasi pergerakan data antara zona. Keempat, mengamankan koneksi nirkabel. Firewall juga berperan penting dalam melindungi jaringan nirkabel. Ketika perangkat terhubung ke jaringan nirkabel, itu akan memeriksa setiap koneksi yang masuk dan keluar untuk memastikan keamanannya. Jenis-jenis firewall. 1. Paket filtering firewall. Kedua, circuit level gateway. Ketiga, stateful inspection firewall. Keempat, application level gateway. Kelima, net generation firewall. Cara kerja dan implementasinya dalam jaringan. Data yang dikirim melalui jaringan dibagi menjadi paket seperti alamat IP, sumber dan tujuan, port sumber dan tujuan, protokol yang digunakan, isi atau payload. Kedua, pencocokan dengan aturan keamanan. Firewall memiliki daftar aturan policy. Izinkan semua koneksi keluar ke port 443. Tolak semua koneksi masukan dari IP luar negeri. Blokir akses port tertentu seperti 23 karena rentan. Ketiga, keputusan allow atau den. Jika paket sesuai aturan, diteruskan ke tujuan. Jika melanggar aturan, diblokir atau dikembalikan. Beberapa firewall juga bisa mengalihkan trafik mencurigakan ke sistem monitoring atau honeypot. Keempat, pencatatan logging. Semua aktivitas dicatat, siapa yang mencoba mengakses jaringan, apakah ada usaha mencurigakan, seberapa sering terjadi percobaan yang ditolak. Kelima, respon otomatis opsional. Firewall mengkarantina alamat IP mencurigakan, mengirim alert ke administrator bekerjasama dengan IDS IPS untuk menindak ancaman real time. Implementasi firewall. Perimeter firewall antara lain antara internet dan LAN perusahaan, fungsi melindungi seluruh jaringan dari serangan luar. Contohnya, mengizinkan trafik web, memblokir semua akses RDP dari luar kecuali dari IP tertentu, mengatur VPN untuk akses aman dari luar. Kedua, internal firewall, letak antara subnet atau divisi dalam perusahaan, fungsi mencegah penyebaran ancaman internal. Segmentasi jaringan. Contoh implementasi, karyawan HR tidak bisa mengakses sistem keuangan, developer hanya bisa mengakses server pengujian bukan produksi. Ketiga, host based firewall, letak
diinstal langsung di komputer. Fungsi mengatur aplikasi apa saja yang boleh mengakses internet. Contohnya, blokir akses aplikasi tidak dikenal, izinkan hanya browser dan VPN Selin mengakses jaringan luar. Keempat, cloud firewall. Letak di cloud private. Fungsi melindungi infrastruktur cloud AWS, Azure, GCP. Contoh implementasi AWS WAF untuk memfilter serangan SQL injection, Azure Firewall untuk mengontrol akses aplikasi SaaS. Kelima, next generation firewall. Letak biasanya di gateway utama. Fungsi menggabungkan firewall plus IDS atau IPS dan filter aplikasi. Deteksi malware, blokir aplikasi tertentu, misalnya sosial media, identifikasi pengguna dan perangkat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.